susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, Mauidhah Hasanah oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema adab para pencari Tuhan. Keempat, tanya jawab. Kelima, doa penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan suratul Fatihah, acara kajian MPO hari ini berjalan lancar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ukhti Sumarmi. Kepadanya kami persilahkan. Mic-nya Bu belum di-on kan? Hah? Udah masuk belum? Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika safa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arinallahu jahratan fa'aqadhathumus sa'iqatu bi dzulmihim Summa takhadul ijra min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahum tura bimisaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujadaw wa qulna lahum la ta'du fi sabti wa akhadna minhum misaqan ghalidha Wabima naqdihim misaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf wa taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah. Babi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima Allah. wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Allah Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum Allah. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi saqim min ma lahum bihi min ilmin ila ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yaqina
Allah. Rafa'allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya, serta dapat menjadi penentram hati, syafaat dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbil alamin. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui FB dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDHK News, dan jangan lupa untuk flashback FB DDHK dan juga subscribe langganan YouTube DDHK, dan juga untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hong Kong. Selanjutnya, acara ketiga pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, sehat semua Bu ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus Bu. Tidak terpengaruh dengan om-om ini. Ada yang kena, Ustadz. Minta doanya Ustadz buat teman-teman kita yang ada yang kena itu COVID. Kata Bu? Ada. Banyak ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan secepatnya insyaallah. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kali ini judul kita adalah Adab Pencari Tuhan. Seseorang murid itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi murid adalah bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Apa artinya murid itu? Murid adalah orang yang ingin menuju Allah. Orang yang ingin mengenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, orang yang dia seolah-olah hidupnya tanpa Tuhan, itu kehidupannya, dia akan tidak bisa mengarahkan kehidupannya. Ketika seseorang itu, walaupun dia ateis, dia tidak bertuhan, maka jadi ada seseorang dulu ditanya dia, kamu kalau naik pesawat, ini orang ateis yang tidak bertuhan, kalau kamu naik pesawat, kemudian pesawat itu jatuh, kira-kira pada saat pesawat itu jatuh, kamu minta tolong kepada siapa? Maka dia mengatakan, ateis ini, mungkin saya akan minta tolong kepada Tuhan. Orang-orang Barat, ketika mereka mungkin kesal dengan sesuatu ataupun pusing dengan masalah-masalahnya, mereka akan mengatakan, oh my God, oh my God, Tuhan saya. Diucapkannya juga, oh Tuhan saya. Bahasa kita, ya Allah, ya Rabbi. Jadi ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya manusia itu perlu adanya Tuhan. Nah, bagaimana kita ini agar kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita? Jadi ada dua, yaitu ada yang ketika kita berzikir, ada zikir itu untuk mengenal, ada zikir itu untuk menyebut saja. Maka ibu-ibu sekalian, kita akan naik tingkat. Bukan hanya menyebut, tapi kita akan mengenal lagi. Oke, ibu-ibu sekalian, ini kita akan baca kitabnya daripada ulama terdahulu yang ditulis, sudah diterjemahkan. Nah, karena kita ingin mengenal Allah, maka kita perlu adanya orang yang meriwayatkan hal tersebut. Maka ibu-ibu sekalian,
Syekh Ibnul Mubarak beliau mengatakan al-ilmu al-isnad minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Jadi kita ketika memilih orang yang meriwayatkan agama terhadap kita, mengajarkan agama kepada kita, kita perlu memilih. Ini alhamdulillah guru-guru kita mudah-mudahan di Dompet Duafa ini bersanad. Namun kalau kita pulang ke kampung, hendaklah kita juga memilih guru yang bersanad. Ustadz, apakah perlu kita memilih guru dan kita beristikharah? Perlu. Ibu-ibu sekalian, istikharah itu bukan hanya milih jodoh saja. Waktu dia mau nikah, dia milih jodoh. Ya Allah, berikanlah aku jodoh yang terbaik. Datanglah lelaki itu. Apakah untuk jodoh saja? Tidak. Setiap hal, Bu. Saya ingin melanjutkan kontrak lagi atau tidak ya kira-kira? Istikharah kita, mana yang terbaik? Ya Allah, ini waktunya pulang atau tidak ya? Istikharah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, ini ada yang naksir dengan aku. Kira-kira cocok nggak ya kira-kira? Istikharah. Istikharahnya sampai hati kita mantap. Tidak ragu-ragu lagi. Ya Allah, saya mau mondokkan anak saya. Kemana ya sebaiknya? Istikharah. Jadi begitu juga ketika kita akan memilih guru yang untuk membimbing rohani kita khususnya. Kalau untuk mengisi keilmuan kita, silakan dari ustadz-ustadz mana saja tidak masalah. Mengisi informasi dalam otak kita. Kita lihat di YouTube dan sebagainya, silakan. Namun untuk membimbing diri kita, rohani kita, agar kita tetap dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bimbingan guru rohani. Yang dia melatih diri kita untuk bermujahadah. Dia melatih diri kita agar kita meningkatkan amal. Nah, yang seperti itu kita perlu untuk memilih. Ini agak banyak, Bu, jadi kita akan bacakan sedikit-sedikit. Kemudian, kita pun memilih guru tersebut yang berakhlak baik. Ustadz, guru saya itu ada kiai di kampung saya, tapi dia merokok. Gimana itu, Ustadz? Itu kira-kira bagus nggak kira-kira? Boleh nggak saya itu berguru kepada dia? Merokok. Ngerokoknya pun nggak tanggung. Pas-pus. Gimana itu, Ustaz? Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, memang untuk rokok tersebut, memang para ulama khilaf pendapat. Tetapi, kita tidak memandang rokoknya. Tidak. Kita pandang ilmunya. Perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian bahwa kiai, ustadz, itu adalah manusia. Dan ada juga waktunya salah, ataupun ada juga waktunya mungkin kasar perkataannya. Mungkin perkataannya itu menyakiti hati kita. Hadirin rahmati Allah, itulah manusia. Maka setiap, walaupun seorang yang dia berkedudukan tinggi, tentulah ada kesalahan-kesalahan. Oh Ustadz, dia terkenal itu kekasih Allah, dia terkenal kewaliannya. Tapi kok merokok ya? Hadirin rahmati Allah, merokok itu bukanlah itu menunjukkan rohani seseorang, ya. Jadi kita pandang kepada ulama-ulama ataupun kiai-kiai yang mungkin beliau-beliau masih merokok, kita pandang kebaikannya, kita pandang ilmunya, kita pandang rohaninya. Jadi bukan bagian kita untuk menilai dalaman seseorang. Bagaimana kolbunya seseorang itu bukan bagian kita. Intinya kita hanya melihat zahir perkataannya baik, akhlaknya, perkataannya baik, itu yang kita ambil. Karena begitu, Bu. Tidak semua ustadz kiai itu sesuai dengan kita. Yang ini kita kiainya cocok, yang ini kita kurang cocok. Nah, ketika seseorang itu dia memandang seorang ulama itu, dia pisah-pisah, oh ini nggak baik nih, sehingga disudutkannya, direndahkannya, bahkan dicacinya. Sebagaimana sekarang, Bu, istilahnya, saya nggak suka dengan wakil presiden sekarang, misalnya. Ya, saya nggak suka. Kalau dia pun memang nggak suka, ya, sudah dijaga mulutnya. Jangan dia merendahkan. Gimana nih ulama seperti ini? Gimana nih? Sehingga kita caci. Kalau kita tidak suka jalan politik yang beliau ambil, ya sudah. Tetapi jangan sampai kita tuh merendahkan kedudukan beliau. Para ulama itu adalah seperti Quran. Ulama itu seperti Quran baru dan Quran lama.
Quran baru kita cium-cium, kita kasih minyak wangi, kita muliakan. Quran lama kita injak-injak. Apakah kita istilahnya buat biasa saja? Tidak. Quran baru kita muliakan, Quran lama juga kita muliakan, walaupun kertas-kertasnya mungkin sudah kurang cantik sebagaimana yang baru. Maka para ulama yang kita senangi dan yang kita kurang senang, maka jangan sampai kita merendahkan mereka. Mereka keutamaannya adalah ada di keilmuannya. Karena banyak, Bu, kadang kita suka ustadz yang di YouTube misalnya, oh ini keren nih ustadznya, yang ini kurang keren, kurang mantap penyampaiannya. Ngantuk kalau mendengarkannya. Kalau mendengarkan, mata tuh ngantuk aja, nguap-nguap. Gimana tuh? Jadi hadirin rahmati Allah, tetap. Karena mereka ada ilmu dalam diri mereka, itu yang kita muliakan. Ada Quran dalam pikirannya, akalnya. Ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam dirinya. Maka itu yang kita muliakan. Kalau kita tidak senang, maka tak usah kita ambil, ya, kita tinggalkan keburukannya. Yang baik-baik saja yang kita ambil. Kemudian ada yang rahmati Allah, dalam kita mencari bimbingan rohani daripada guru-guru kita mesti mencari yang berkompeten. Ustadz, apakah mesti LC, doktor, S3, apakah mesti begitu? Tidak mesti begitu. Tetapi paling tidak guru-guru kita bersanad. Ada guru-gurunya. Kemana dia guru-gurunya itu? Terus sampai Rasulullah. Terus Ustadz, gimana kita cara nyarinya itu? Kalau kita mau mencari guru yang bersanad itu bagaimana? Silakan kita cari di tempat-tempat kita. Dan kita tanyakan kepada ustadz-ustadz ataupun kiai tersebut. Dulu kiai belajarnya di mana ya kira-kira? Dengan pertanyaan yang hikmah, dengan pertanyaan yang lembut. Bukanlah, di mana sih kiai belajarnya? Enggak seperti itu. Tapi kita lembut cara kita. Intinya bagaimana? Ada sanadnya, ada riwayatnya. Kita, Bu, khususnya di Indonesia, kita bermazhab. Guru kita bagaimana? Guru kita paling tidak ada 3 kompetennya. 1, dia tauhidnya Asy'ari. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi. Itu, Bu. Yang ngaji-ngaji sifat 20 itu Asy'ari. Kita lah itu. Jadi itu kebanyakan di Indonesia itu kita belajar itu. Kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita dahulu mengajarkan seperti itu. Kita berakidah bahwa Allah punya sifat, yang mana sifat Allah itu sifat ketuhanannya 20. Diringkas oleh para ulama. Sifat Allah itu banyak, tetapi sifat yang 20 ini adalah sifat-sifat ketuhanan. Oh Ustaz, kenapa sih sifatnya cuma 20 saja? Kan ada Asmaul Husna 99. Kenapa enggak 99? Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Tetapi di situ juga ada sifat-sifat yang berkaitan dengan manusia. Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, Maha pengasih. Itu sifatnya ada juga di manusia. Tetapi kalau wujud, hanya Allah Subhanahu wa taala yang wujud. Wujud ini maksudnya adalah tidak didahului oleh sesuatu apapun, sudah ada sebelum kata tidak ada. Allah memang ada. Tidak didahului oleh terdahulu, tidak diakhiri oleh akhiran. Tidak. Allah ada. Sifat Allah itu memang ada. Tidak didahului oleh sebelumnya dengan tanpa apapun. Jadi itu itu sanad kita mengenai tauhidnya. Kemudian apa fikihnya? Fikih kita 4 mazhab. Kita di Indonesia Syafi'i. Yang ketiga adalah kemudian tasawufnya. Kita tasawuf, apa kita tasawufnya? Kita adalah Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Yang kita tahlilan, yang kita zikiran, ziarah kubur, tidak ada masalah. Nah, itu bagaimana cara kita sholat dengan khusyuk, bagaimana kita agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang rohani kita nyampai kepada Rasulullah, itu dilatih di dalam pelajaran tasawuf. Termasuk kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, yang rahmatullah SWT, maka kita cari guru yang bagaimana? Yang bersanad. Yang nyambung kepada Rasulullah. Untuk apa sih fungsinya kita mencari guru yang bersanad? Agar rohani kita nyambung. Kita dianggap murid oleh guru-guru kita, dianggap murid oleh Rasulullah.
Makanya Bu, kita selalu saja mesti meletakkan dalam kolbu kita, saya ini adalah belajar. Saya pelajar. Saya niat selalu menuntut ilmu. Kalau ada majelis-majelis ilmu, saya hadir. Karena saya masih bodoh. Saya masih berhajat kepada ilmu. Kalau seseorang, dia punya kolbu yang seperti itu, selalu berhajat akan ilmu, maka Allah akan berikan dia ilmu. Dia merasa tidak mampu. Maka Allah pun kasihan dengan dia, kuberikan kamu. Kamu selalu semangat untuk belajar, akan kuberikan kamu ilmu. Kuberikan kamu ilmu. Tetapi Bu, dia ada orang yang dia merasa sudah pandai, sudah cukup. Memang bacaannya banyak, tetapi dia sudah stop saja. Aku udah tahu kok. Itu aja sih yang dibahas Ustadz nih, nggak ada yang lain dibahasnya. Akhirnya apa? Keilmuannya stop. Sampai di situ saja, nggak naik-naik. Dia merasa dirinya alim. Dia merasa dirinya sudah tahu. Padahal Nabi Musa pun masih diperintahkan Allah mencari ilmu. Padahal beliau yang terpandai pada saat itu. Masih diperintahkan untuk mencari ilmu. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh aku nih mencari ilmu susah payah, kata beliau. Itu diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika kita mencari ilmu itu susah payah, berat hati, waktu kadang nggak cocok, tetapi kita usahakan sehingga apa? Targetnya kita mau agar lebih dekat dengan Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian murid harus wara. Ini sifatnya penuntut ilmu, pencari Allah. Bagaimana? Wara. Wara ini apa sih? Kita berusaha mengamalkan seluruh perintah Allah, jaga tingkah laku kita. Yang paling dahsyat Bu adalah lisan kita. Dan zaman sekarang itu adalah tangan kita. Kalau kira-kira apa yang mau kita komenkan tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, sebaiknya ditinggalkan. Silakan kita menulis status, silakan kita membuat reels, silakan kita membuat update macam-macam daripada media sosial kita, tidak ada masalah. Tetapi diusahakan apa yang kita ucapkan di situ melalui tangan kita itu adalah yang bermanfaat untuk dunia dan agama kita. Ini kadang-kadang dunia tidak bermanfaat, akhirat hancur. Kadang-kadang dia mendukung yang misalnya partai ini ataupun partai itu. Kadang-kadang dia pun meninggalkan sholat. Dia mendukung keduniaan orang lain sehingga akhiratnya hancur. Ini tidak baik. Maka hadirin rahmati Allah, berusaha menjalankan seluruh perintah Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari mana? Dari yang terkecil. Bagaimana? Minum tangan kanan. Minum itu tangan kanan. Tidak ada nih jemaah MPO, apalagi khususnya daripada JRQ, tidak ada yang jemaahnya minumnya pakai tangan kiri. Tidak ada, tangan kanan. Kalau minum itu bagaimana? Duduk ataupun jongkok. Tidak ada lagi istilahnya minum dengan gluk 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 gluk. Tidak, minumnya sekali bismillah, alhamdulillah. Kalau minum Bu, bismillah, minum. Selesai tegukan pertama, alhamdulillah. Minum yang kedua, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Selama air yang kita baca tadi bismillah, alhamdulillah tadi masih ada di dalam perut kita, mudah-mudahan kita terhindar daripada kemaksiatan. Nah, hadirin rahmati Allah, itu berusaha kita dari yang terkecil. Makan kita, ketika kita di kamar mandi, ketika kita jongkoknya kan ketika kita ada buang air besar kan, beda tuh Bu, kaki kanan yang kita angkat. Nah, itu apa namanya? Ketika buang air besar dengan apa? Yang jongkok ya, kalau memang ada di toilet-toilet itu. Nah, hadirin rahmati Allah, kemudian yang kelima, menimba ilmu karena popularitas guru. Perlu kita ketahui bahwa para ulama itu banyak. Bukan hanya ulama-ulama yang masyhur saja. Bukan ulama-ulama yang terkenal saja. Banyak ulama-ulama kita
yang mereka menutup diri. Artinya tidaklah dikenal banyak orang. Kekasih Allah, wali Allah itu ada, Bu. Orang yang mengetahui isi hati orang lain itu ada. Kadang-kadang, Bu, kalau kita sowan lah datang ke kiai-kiai itu. Kadang-kadang kita sebelum kita mengucapkan apa hajat kita kepada beliau, mengutarakan permasalahan kita. Kadang-kadang ketika beliau itu ceramah, itu kadang-kadang udah ada jawabannya. Ya Allah, ini jawabannya. Tahu kiai ini ya. Kita sangka begitu memang. Karena begitulah rohani para ulama-ulama tersebut. Jadi hadirin rahmatus subhanahu wa ta'ala, jadi tidak mesti, oh saya mesti berguru dengan syekh ini karena dia terkenal. Tidak mesti. Tetapi ada juga guru-guru di kampung kita yang mereka bersanad, yang mereka dulunya pun pernah mondok dengan berguru dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita pun menimba ilmu juga daripada mereka. Jadi tidak usah kita pilah-pilah. Hadirin rahmatil subhanahu wa ta'ala. Nah, keberkahan guru yang tidak populer ada juga. Di Yaman itu banyak ulama-ulama yang mereka itu penggembala kambing. Daerah Sudan, banyak yang seperti itu, Bu. Jadi mereka menutup diri daripada pakaian-pakaian ulama. Ada orang yang ilmunya tinggi, rohaninya dekat dengan Allah, tapi dia ada jenisnya yang dia modelnya menutup, istilahnya tidak menampakkan dirinya sebagai ulama. Ada 3 jenis wali, Bu. Ada satu, wali sufi namanya. Wali yang sufi. Wali sufi ini bagaimana? Sebagaimana kiai-kiai besar. Misalnya Pondok Pesantren Langitan ataupun Pesantren Lirboyo. Kiainya besar dan mereka mampu untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Beliau sufi juga dan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dan memang bisa untuk diikuti. Apa tutur kata beliau, apa akhlak beliau, memang bisa untuk diikuti. Itu namanya adalah wali sufi. Yang kedua, adalah namanya wali majzub. Majzub ini apa artinya? Tertarik akalnya. Akalnya itu tertarik. Dia itu adalah kekasih Allah. Tetapi karena saking cintanya pada Allah, akalnya ditarik. Seolah-olah dia gila. Makanya ada sekarang orang itu kenapa tuh belajar dengan wali yang gila? Jadi bukan sebetulnya walinya yang gila. Kadang-kadang pandangan kita tidak sesuai dengan apa yang dirasakan wali tersebut. Sebagaimana di Jakarta kan ada Wan Sehan, Habib Sehan. Nah itu kadang-kadang nggak sesuai dengan akal pikiran kita, mata kita. Wali ini, Bu, kadang-kadang yang model-model begitu. Tapi bukanlah semua orang gila itu wali. Tidak begitu. Tapi kesaksian para ulama-ulama bahwa itu wali itu ada. Jelas. Ada kesaksian wali-wali sufi terhadap kewaliannya. Nah, wali yang tadi dianggap gila tadi, kadang-kadang perbuatan mereka di luar nalar. Nanti tiba-tiba di pasar, dia datang ke pasar, diacak-acaknya. Jualan orang. Mengapa diacak-acaknya? Karena ternyata setelah diacak-acak tersebut, ada mobil yang lewat, truk, nyambar. Tiba-tiba, push, kena ke kedai yang tadi yang diacak-acak. Alhamdulillah orang-orang yang diacak-acak tadi itu selamat semua. Ada kadang perempuan ditendang oleh si wali tersebut. Ditendangnya, pop. Ternyata apa? Setelah ditendang, marah-marah. Ini kok ada wali begini nih? Ternyata setelah kejadian tersebut wanitanya hamil. Sebelumnya nggak pernah hamil, mandul. Begitu ditendang sama wali yang majzub tadi, tiba-tiba beliau bisa untuk hamil. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu wali yang majzub. Jadi tidaklah istilahnya bukanlah semua orang gila itu wali ya, tidak. Tetapi orang yang dianggap wali dan dia diakui oleh para ulama-ulama, maka itulah yang wali. Jadi ada yang jenisnya seperti itu. Namanya akalnya ditarik. Akalnya yang ditarik. Jadi rohaninya bersama Allah. Saking cintanya pada Allah. Itu yang kedua. Wali sufi, wali majzub, wali malamatiyah namanya. Yang ketiga, wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini kadang dia memang tidak berpakaian sebagaimana ulama. Nggak pakai jubah, nggak pakai sorban. Biasa-biasa aja.
Tetapi kalam-kalam yang keluar daripada dia ketika kita mengambil barokah daripada mereka, itu luar biasa langsung menghunjam dalam kolbu kita. Intinya apa? Intinya bahwa jangan sampai kita merendahkan orang lain. Mungkin dia dekat dengan Allah. Di Mesir, Bu, banyak keturunan Rasulullah. Kalau di Indonesia kan kita bisa mengenal mereka daripada marga mereka. Al-Habsyi, As-Segaf, Quraisy, Syihab, kan begitu. Al-Attas, banyak marga-marga yang kita bisa ketahui. Mereka pakai sorban dengan jubahnya yang lapis. Tapi banyak di Mesir itu mereka tidak menggunakan marga-marga itu. Tiba-tiba mereka kalau kita ketemu ternyata hafal Al-Quran, hafal kitab-kitab Arab, bahasa Arabnya luar biasa, kitab-kitab hadis pun dihafal juga, dan keturunan Rasulullah. Maka cukup hati-hati kita ketika mungkin di Mesir ataupun daerah-daerah negara-negara Arab. Biasanya, kalaulah mereka tidaklah keturunan Rasulullah, mereka adalah keturunan-keturunan para sahabat. Maka dirahmati Subhanahu wa taala, maka guru yang populer silakan kita belajar, dan guru pun yang tidak populer silakan kita belajar juga. Kemudian rahmatullah Subhanahu wa taala, ini tadi guru yang jelas sanadnya, riwayatnya belajarnya itu jelas. Jadi tidak ada masalah kalau kita bertanya guru-guru mereka ini siapa, tidak ada masalah. Senang itu. Kalaulah ustadz itu ataupun guru tersebut ditanya mengenai sanad, gurunya siapa, dia akan senang untuk mengucapkannya. Saya dulu berguru di sini. Saya dulu berguru di sini, guru kami, gitu. Tapi kalau orang yang nggak jelas sanadnya kadang-kadang, untuk apa kamu tanya-tanyakan? Nanti marah. Nah, jadi susah jadinya. Kalau seperti itu. Kemudian ada yang rahmat Allah Taala, pelajaran yang kita dapatkan dari buku-buku misalnya. Alhamdulillah Allah berikan kita kemampuan untuk baca buku. Ini penting Bu ya. Walaupun kita istilahnya sudah mungkin ada yang berumur, tetapi tetap usahakan kita membaca. Jangan kita, udahlah cukup aja aku mendengarkan daripada YouTube aja, ataupun dari Facebook aja. Boleh silakan. Tetapi kalau boleh kita niat naik tingkat lagi. Indonesia Bu, cukup jauh nilai untuk orang-orang yang membaca buku dibandingkan negara-negara maju. Jadi kita usahakan diri kita sebagai contoh. Walaupun kita sudah berumur, paling tidak kita menjadi contoh untuk anak cucu kita. Ya, kalau nanti kita pulang ke rumah, jadi contoh kita. Mulai dari sekarang kita latihannya. Satu hari saya membaca buku, paling tidak 1 halaman misalnya. Quran Bu, Quran jangan sampai nggak pernah khatam baca terjemah Al-Quran. Aib itu kita bagi umat Islam. Ya, jangan sampai kita nggak pernah selama seumur hidup kita nggak pernah untuk baca terjemahan Al-Quran. Jangan sampai. Diusahakan terjemahannya kalau boleh khatam, walaupun sekali. Mengapa? Karena ini adalah guide, surat petunjuk daripada Allah untuk diri kita. Nah, kemudian ketika kita mungkin di ayat-ayat yang kita baca di Al-Quran, terjemahannya, ataupun buku-buku yang kita baca, kalau kita kurang jelas, ataupun kok begini ya, nah silakan kita tanya. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Kita berusaha untuk menambah pengetahuan dan memantapkan ataupun menguatkan pemahaman kita itu sesuai dengan apa petunjuk para ulama-ulama kita. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini patuh dengan perintah guru. Selagi mana perintah tersebut tidak berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah, silakan kita turut apa yang diminta oleh sang guru tersebut. Kita Bu, kadang-kadang kita musyawarah. Istikharah dan musyawarah. Ketika kita mau memilih antara dilanjutkan tidak ya hubungan ini dengan pasangannya, dilanjutkan tidak ya, kita istikharah, musyawarah. Istikharah kita buat, dan kita juga musyawarah. Nah, musyawarah, apa yang mungkin ditunjukkan oleh guru kita, silakan itu yang kita buat. Jangan kita banyak alasan. Padahal calon tersebut nggak cocok misalnya untuk anak kita. Ya, udah kita tapi dipaksa juga karena dia memiliki harta. Nah, ini tidak baik. Nanti ujung-ujungnya kurang berkah. Ya. Jadi, ketika kita bermusyawarah kepada para ulama, hendaknya kita ikuti apa daripada yang disampaikan oleh ulama tersebut. Kemudian nanti rahmatullah SWT,
ketika kita sowan, kita sowan lah kepada kiai-kiai. Biasanya kan di Jawa itu sering kalau bulan Ramadan, bulan Syawal ya, setelah raya itu banyak datang-datang bertruk-truk itu. Bagaimana dulu di pondok kami juga begitu. Jadi banyak mobil-mobil yang datang, orang sowan kepada kiai, ya. Maka kita kepada kiai itu pertama, sebaiknya memang kita membawa hadiah kalau kita sowan, Bu. Sowan kepada guru-guru kiai-kiai besar kita itu ya. Kiai-kiai kita di kampung, silakan sering berziarah. Jadi sekarang kadang-kadang kiai-kiai kita itu apanya ini Ustaz nih? Banyak orang sangka buruk dengan para kiai-kiai kita. Jadi kita datang, silakan membawa hadiah dan kita merendahkan suara kita. Kita sowan. Sowan itu apa? Datang untuk mengambil berkah. Kita datang untuk bertanya tentang permasalahan kita. Jangan cuma kadang-kadang Bu, banyak yang datang kepada para kiai-kiai ini ketika pemilu aja. Ketika kampanye baru dia datang, tidak begitu. Tetapi hari-hari biasa pun kita musyawarahkan dunia akhirat kita, silakan kita musyawarahkan dengan para alim ulama kita. Kemudian adik rahmati Allah SWT, ini tawaduknya Imam Syafi'i. Kita bertawaduk kepada guru-guru, tawaduk. Kok guru yang ini mengatakan seperti ini ya Ustadz? Maaf Kiai, Kiai sana mengatakan seperti ini, gimana menurut Kiai? Itu jangan diadu-adu. Kalau Kiai A mengatakan seperti ini, Kiai B yang sedang kita berhadapan dengannya, maka jangan kita adu-adu. Kiai sebelah kok begini ya? Tak begitu. Itu namanya mengadu domba antara seorang Kiai itu dengan Kiai yang lain. Tidak. Tetapi kita tanyakan, menurut Kiai, mohon maaf Kiai, saya punya pertanyaan begini, bagaimana ya? Tak usah kita sebutkan, Kiai ini begini. Kenapa Kiai begitu? Jadi itu bahasa memang kita perlu mengaturnya juga. Kita berusaha untuk merendahkan diri kita kepada para alim ulama tersebut. Nah ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini keluarga Nabi. Darahnya adalah darah daripada Bani Hashim, ningrat istilahnya. Ini darah biru ini. Nah Zaid bin Thabit, ya Zaid bin Thabit istilahnya bukanlah sebagaimana tingginya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tetapi sahabat Ibnu Abbas ini, beliau belajar kepada sahabat Zaid bin Thabit. Maka apa yang dibuat beliau? Ibnu Abbas dengan kemuliaan serta ketinggian martabatnya, beliau pernah memegang pijakan pelana Zaid bin Thabit al-Ansari. Jadi ketika naik kuda dibantu dengan alat itu. Jadi beliau walaupun kedudukannya tinggi, sahabat Ibnu Abbas darah biru, tetapi beliau tetap memuliakan gurunya. Padahal sahabat Zaid bin Thabit pun faham. Ini keluarga Nabi, tidaklah pantas istilahnya kamu itu berkhidmat kepada saya. Tetapi kata beliau, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama-ulama kami. Itu sahabat Ibnu Abbas, faham beliau. Walaupun seorang keturunan raja istilahnya, tetap dia terhadap gurunya mesti memuliakan. Ini Imam Ahmad dan Khalaf al-Ahmar. Dia mengatakan, aku tidak duduk kecuali di hadapanmu. Kami diperintahkan untuk bersikap tawadhu kepada orang yang kami timba ilmunya. Nah, hadirin rahmatullah taala, jadi itu pentingnya ketika menuntut ilmu, merendahkan diri. Sama nih pesan Imam Ghazali pun begitu juga, arahan guru kita tawadhu. Intinya kita merendahkan diri dan menghargai daripada guru kita. Nah, hadirin rahmatullah taala, ini kisahnya banyak. Selalu menghormati guru dimanapun. Maksudnya bagaimana? Di depan guru kita hormat, di belakang guru pun kita hormat. Kadang-kadang Bu memang ada mungkin aib yang kita terima. Nampak aib itu. Guru tetap manusia. Ustadz juga manusia. Kiai itu manusia. Ada salahnya? Ada Bu. Jangan kita oh semuanya suci, tidak. Yang maksum itu Nabi. Selain para Nabi, itu tidak maksum. Jadi kita ini adalah manusia, berarti kita penuh dengan dosa, kesalahan. Kepada orang lain saja, teman kita, ya itu kita diperintahkan untuk menghargai, menghormati mereka, apalagi pada guru yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Maka di hadapannya kita hormat, di belakangnya pun kita hormat. Di belakangnya kita menyebut Kiai, di belakangnya juga kita menyebut dengan panggilan Kiai juga.
Paling tidak apa? Kita beradab. Kalaupun mereka mungkin nampak keaiban dalam diri mereka yang kita nampak dengan mata zahir kita, maka kita sebaiknya memang itu dihilangkan. Artinya apa? Kita sudahlah, itu urusan beliau dengan Allah Ta'ala. Kita hanya mengambil kebaikannya. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang bahaya ya untuk kemaslahatan masyarakat, tidak. Tetapi kalau memang guru yang kita ketahui beliau memang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mursyid. Jadi kalaulah memang ada aib-aib sebagai manusia biasa, contoh misalnya sebagaimana tadi saya ucapkan, merokoklah ataupun mungkin perkataannya kadang-kadang menyinggung seseorang. Nah, itu kita sudah namanya manusia biasa. Sifat basyariahnya, sifat manusianya itu ada. Nah, tetapi yang rahmatul subhanahu wa ta'ala, kita kalau boleh, sebagaimana dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Syekh Zarnuji beliau mengatakan, kita sebelum belajar diusahakan ada sedekah. Sedekah apa saja terserah. Apa niatnya? Niatnya adalah agar Allah menutupi guru saya, agar Allah menutupi aib guru saya. Mengapa seperti itu? Sebab kalau kita kadang sudah terlihat aib guru kita, kadang-kadang kita nggak mau lagi menerima ilmu dari dia. Maka ada yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tutupilah aib guruku sehingga aku bisa untuk menerima ilmu-ilmu dari mereka. Jadi ulama-ulama terdahulu mereka kan santri-santri lah istilahnya. Nyapu dulu Bu, nyapu kelas. Karena kan kadang nggak ada duit dia. Untuk bersedekah apa? Kadang-kadang susah santri kan. Dia nyapu kelas. Niatnya apa? Niatnya supaya Allah menutupi aib-aib gurunya. Sehingga keberkahan gurunya tersebut bisa mengalir kepada dirinya. Nah. Kemudian ada yang rahmat subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menziarahi kuburan guru. Kita punya guru, kiai-kiai dulu. Ataupun sebagaimana di Pulau Jawa juga ya. Sering kepada Mbah Hashim Asy'ari. Sering kepada Wali Songo. Nah, silakan ibu-ibu kalau pulang kampung nanti, silakan berziarah. Jadi kita, itu termasuk guru kita juga. Wali Songo itu adalah mereka yang membawa Islam ke sini. Walaupun jauh jarak mereka, itu adalah guru-guru kita juga. Karena sanad ilmu-ilmu guru-guru sampai menyambung ke sana. Wali Songo. Ya, mereka lah yang berdakwah kepada Nusantara kita, sehingga kita pun Islam. Kalau para Wali Songo itu nggak dakwah, Bu, mungkin kita nyembah patung sekarang. Mungkin kita tidak beragama. Maka tanda terima kasih kita apa? Kita ziarah ke sana dan kita bacakan doa-doa agar keberkahan Allah yang Allah turunkan kepada mereka pun mengalir juga kepada kita. Termasuk juga guru-guru kita, kiai-kiai, mungkin ustadz-ustadz yang pernah mengajarkan kita alif bata dulu, ustazah-ustazah, nah, silakan datangi kuburan mereka jikalau telah wafat. Apalagi masih hidup. Kalau pulang Bu, silakan kita ziarah kepada guru-guru kita. Kemudian kita mengikuti jejak guru-guru kita. Dulu misalnya ibu punya kemampuan baca Quran, silakan juga nanti kalau ada luang waktu mengajarkan Al-Quran juga. Setelah selesai pekerjaan, silakan mengajarkan Al-Quran, mungkin kepada anak, cucu, ataupun masyarakat tetangga sebelah, silakan untuk menyebarkan ilmu. Itu niatnya. Kemudian ada yang rahmat subhanahu wa ta'ala, nah, kita bersabar juga dalam menuntut ilmu. Jadi apa saja yang mungkin kita rasakan ketika menuntut ilmu, kadang-kadang memang susah payah. Tetapi kita niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita atas kesabaran yang kita alami sekarang. Demikian mungkin ibu-ibu sekalian, mungkin jika ada pertanyaan boleh sama-sama kita diskusikan. Ya, silakan. Alhamdulillah, semoga apa yang telah Ustadz sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Dan semoga menjadi cita-cita kita seiring dengan ridha ilahi Rabbi. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya, ibu semua, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan mau nanya. Okay. Ini sebelumnya keluar dari tema, di luar dari tema. Okay. Begini Ustadz, saya tuh punya rasa iri atau cemburu sama teman saya, saudara. Itu cemburunya mereka tuh insya Allah meninggalnya secara
husnul khotimah karena meninggal saat pas waktu mau lahiran. Oke. Itu apa sesuatu yang berlebihan atau gimana Ustaz? Soalnya saya bertanya-tanya itu amalannya tuh apa sampai seperti kayak gitu. Itu 2 orang teman saya tuh kayak gitu semua gitu Ustaz. Apa itu suatu berlebihan atau gimana Ustaz? Mohon penyerahnya. Ya. Bentar Bu ya. Oke. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang rahmatullah SWT, kadang ada orang-orang yang kita patut untuk cemburu kepada mereka. Matinya itu mati baik. Jadi ketika di dunia itu kita mesti husnuzon, jangan suuzon. Husnuzon ini bagaimana? Kita melihat keadaan orang lain itu adalah baik. Suuzon itu janganlah salah diletakkan. Suuzon itu adalah pada diri kita. Kalau cakap buruk adalah pada diri kita. Kamu ini, kamu ini, kamu ini. Kamu malas. Kamu enggak tahajud. Kamu malas untuk bergerak, untuk dakwah. Misalnya. Tetapi kepada orang lain kita husnuzon. Kita sangka baik. Nah, tadi jenis-jenis para wali itu kan ada 3. Ada orang malamatiyah namanya. Jadi kadang-kadang kekasih Allah Subhanahu wa taala ini dia zahirnya kadang memang tidak sesuai dengan syariat. Di Kediri kemarin ada Gusmi almarhum. Beliau sering itu ke diskotik. Dan beliau di sana adalah dakwah. Orang-orang pada saat itu menganggap beliau ini apa ini? Kiai kok ke diskotik, ke pub. Piye ki. Tapi beliau niatnya adalah dakwah. Jadi bukanlah beliau isinya tergelimang dengan kehidupan apa yang ada di diskotik tersebut. Tidak. Beliau niat dakwah. Nah, maka yang rahmat subhanahu wa ta'ala, maka kita itu husnuzon terhadap orang lain. Kadang-kadang kita nggak tahu nih selama hidupnya udah ditanya kemana-mana. Apa sih amalannya? Apa sih amalannya? Kadang-kadang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala ini dia itu dipilih Allah bukan karena amalan-amalan yang banyak, tidak. Wali Allah itu dipilih menjadi kekasih Allah karena salamatus sadr, hatinya baik. Hatinya itu bersih, nggak kotor, nggak dengkian, nggak dendam, nggak pingin maki-maki orang, nggak begitu. Kekasih Allah itu terjaga lisannya, hatinya, kolbunya ma'allah, bersama Allah. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala, kita mulai daripada diri kita sendiri. Kalau lihat orang lain itu husnuzon. Kita kadang nggak cocok dengan teman kita. Ada saja sifat-sifat yang kita nggak cocok dengan teman-teman kita. Namun pandang kebaikannya, ya Allah, temanku ini udah sholat, mau dia ngaji. Ataupun ada teman yang dia semangat untuk bergerak misalnya. Kalau mungkin untuk Islam ini apa saja dibuatnya, tapi kalau ngaji males. Jadi janganlah, sehingga dikatakannya, kamu ngapain kamu buat macam-macam ini, tetapi kamu nggak ngaji. Itu rusak amalan kamu. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, kalau kita nasihat secara baik, silakan. Tetapi jangan kita rendahkan dia, tidak. Kita sebagai saudara muslim mengingatkan, kalau boleh Bu, kamu kan teman saya. Kan kamu udah aktif ini dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Kalau boleh ya tambah lagi amalannya supaya ngaji. Kan itu enak Bu. Kita pun kalau dinasihatkan orang seperti itu, kita pun terima. Tapi jangan sampai kita merendahkan orang. Kamu nih sia-sia perbuatan kamu. Ngapain itu? Amal aja yang banyak. Baca Quran pletot-pletot. Baca Quran nggak bisa. Gimana nih? Jangan seperti itu. Kita pandang kebaikannya. Alhamdulillah dia sudah berhijab, alhamdulillah sudah bergerak, alhamdulillah. Kalau boleh Bu, dikit lagi. Sama-sama yuk kita baca Quran, ikut nanti kelas klinik Al-Quran, nah misalnya begitu. Jadi kadang-kadang memang kita tidak bisa. Jangan kita memvonis orang lain untuk bahwa dia adalah bersalah. Tidak. Urusan perbuatan dosa, dia dengan Allah. Kita pandang kebaikannya. Jadi kadang-kadang yang seperti itu kita nggak tahu amalannya apa. Tapi intinya, zahir ketika dia masih hidup kita husnuzon, apalagi ketika wafatnya kita pun husnuzon bahwa dia mungkin punya amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih Bu.
Ada Silakan lagi yang yang lain, mau Bu. bertanya, silakan. Kemudian ibu-ibu sekalian, ini kan apa namanya, kita kan online nih ya, online, belajar online. Jadi di antara adab-adab ketika kita belajar online, ya, kita ketika belajar online pun sama juga ketika kita waktunya live, ya, ketika kita langsung bertatapan muka. Jadi apa namanya, kalau kita ketika berhadapan dengan kiai tersebut, ya, kita pakai jilbab, maka sebaiknya juga ketika kita belajar agama tersebut juga kita yang live nih ya, kalau rekaman silakan, tapi sebaiknya memang live. Kita pun pakai jilbab juga, menghargai daripada majelisnya. Nah, begitu juga ketika live nih, Bu. Ya, kita ada adab juga. Duduk kita bagaimana ketika kita di depan ustadz, di depan kiai, ketika kita belajar langsung, begitu juga ketika kita online. Jadi tidaklah istilahnya nggak pakai jilbab, tidak pakai jilbab juga. Kalau boleh Bu juga ada setiap mungkin kalam-kalam hikmah kah ataupun ilmu, silakan kita tulis. Itu diantara adab juga ketika kita belajar. Jadi ketika badan kita, posisi kita, seolah-olah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Itu diantara adab-adab ketika kita belajar. Seperti itu Bu. Ya, ada lagi kira-kira Bu? Ada lagi Ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya. Ya. Maaf Ustadz, di dalam suatu organisasi ataupun bisa dalam suatu majelis, itu pasti ada perbedaan pendapat. Nah, suatu hari itu pernah kita ada, ya tidak di dalam majelis, itu di luar majelis saya sendiri. Ada istilahnya meeting atau rapat gitu ya. Terus kita berbeda pendapat, tapi teman saya di suatu kelompok itu berbicara bahwa dia tidak pantas menjadi ini karena dia masih awal atau masih apa. Padahal menurut saya pribadi, orang itu kan mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Maksudnya kita punya kelebihan di bagian ini, belum tentu kita bisa di bagian dia. Gitu. Maksud saya itu ungdur makola wala tangdur man kola. Jadi jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah inti pembicaraannya. Terus orang itu saya bilang coba aja dikasih kesempatan gitu, tapi dia malah apa ya Ustaz, malah bilang kalau benar-benar Mbak itu tidak mampu gitu mengejas langsung di depan orang banyak. Itu bagaimana Ustaz sebaiknya, apakah didiamkan saja atau memang harus ditegur gitu loh, karena sebagai orang yang tertua di situ dia selalu memihak walaupun mengadakan suatu acara atau tanya jawab itu selalu dia sendiri yang bertanya, dia sendiri yang menjawab, dan selalu ada jawaban tersendiri, tidak mau mendengarkan orang lain gitu. Terima kasih. Ya. Ibu-ibu sekalian, memang setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu yang mesti kita sadari sebagai manusia. Suami saja yang dulunya kita cintai, yang dulunya yang dia adalah lelaki terhandsome, tertampan di dunia, ternyata ya bermasalah juga. Apalagi teman kita. Nah, maka kita mesti menyadari diri kita sebagai manusia. Dan kita punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan yang masing-masing juga. Kau punya kelebihan, kau punya kekurangan. Aku punya kelebihan, aku pun punya kekurangan. Bahkan mungkin kekuranganku lebih banyak daripada kamu. Maka dengan rahmat Allah, tanamkan dalam diri kita. Saya punya sifat yang buruk. Saya ini yang kurang. Saya butuh nasihat. Saya masih belajar. Jadi mohon saya dibimbing. Jadi kalau kita punya sifat seperti itu, kita merendahkan diri. Kalau kita merendahkan diri, nanti tercucur banyak kebaikan-kebaikan yang kita terima. Tapi kalau orang sudah mengandalkan, membusungkan dadanya, akulah, sudah tertutup ilmu itu, tertutup kebaikan. Nah, kemudian ketika kita menasihati orang, apakah perlu nasihat itu? Sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu. Kita buat. Jadi, janganlah kita menasihati orang atau menjudge, ataupun membuat bahwa dia ini nggak cocok. Tak boleh begitu. Kita silakan kalau tidak senang, tapi ada prosedurnya. Ketika seorang ketua sudah diangkat, sudah diputuskan ramai-ramai, maka dia yang berhak menjadi ketua.
Jadi ketua memang di tangan dia. Tetapi namanya juga manusia, ya. Ketua ini kadang lain-lain macam-macam, Bu. Ada yang bagus, alhamdulillah dia urus macam-macam, dia pintar, dia rajin. Oke. Tetapi ada juga yang kekurangannya pun banyak. Di mata kita memang kita lihat kekurangannya banyak. Maka fungsi diri kita adalah membantu dia. Kita nasihatkan baik-baik, 4 mata. Sebelum kita memberikan nasihat, berikanlah dia hadiah dulu. Jangan langsung, Mbak, kamu kok begini ya? Itu nggak cocok itu. Nggak bisa begitu. Dia manusia, kita manusia. Kita saja, kalau ada orang lembut, lemah, cakapnya pun alon-alon, kita pun alhamdulillah ada teman seperti kamu ya. Senang saya kalau kamu nasihati. Itu tinggal teknik aja, Bu. Teknik komunikasi. Kadang-kadang memang dirinya itu baik mau menasihati, tapi kadang-kadang komunikasinya itu tidak. Kasar. Seorang suami minta pertolongan kepada istrinya. Panggilannya apa? Panggilannya sayang. Yang, minta air minum ambilkan dulu di dapur. Kira-kira istrinya mau nggak ngambilkan kalau kayak gitu? Yang, mau tapi geram hatinya. Dongkol. Tapi kalau dia pakai nada, Bu. Nada itu memang perlu dipelajari. Sayang. Oh, bulanku, matahariku. Boleh enggak ambilkan abang minum segelas aja? Kira-kira diambilkan nggak, Bu? Kalau ibu lah misalnya punya suami seperti itu. Diambilkan tidak kira-kira? Senang Lari kita. langsung, Ustaz. Senang kita. Luluh hati kita. Ibu-ibu sekalian, kekurangan kita apa perempuan itu, Bu, di telinga. Makanya kadang-kadang memang ya cukup hati-hati kita dengan laki-laki nih, Bu. Ya. Kadang mereka rayuan-rayuan kata-kata lembut itu kalah memang di telinga kita. Maka ibu-ibu ketika kita berteman, berkawan, pertama pandanglah kebaikan-kebaikannya. Kekurangan mesti ada. Kalau kita nasihat 4 mata dan perkataannya lembut. Puji-puji dia dulu. Kita alhamdulillah, ukhti antum masya Allah, subhanallah, subhanallah, kasih hadiah, ajak makan. Kita bayari makannya, bukan bayar sendiri-sendiri ajak makan. Kita bayari makanannya. Baru setelah waktu pulang itu, ukhti, dikit aja boleh. Saya ada sedikit saja. Boleh nggak didengarkan kira-kira? Kita minta izin kepada dia. Kalau seperti itu, mudah-mudahan, Bu, nasihat kita pun akan diterimanya. Dan dia pun akan berubah sedikit demi sedikit. Jadi tetap nasihat itu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tetap kita berusaha untuk saling menasihati dengan cara yang terbaik. Begitu, Bu, kurang lebih. Ustaz, ada satu lagi. Oke, monggo. Ini ya titipan ya perwakilan saya sendiri insya Allah nanti. Jadi Ustaz, ini di luar tema Ustaz. Kan sekarang itu lagi trennya kalau mau nikah itu bikin pre-wedding gitu. Yang saya tanyakan itu kan pre-wedding itu pasti foto berdua. Sedangkan setidaknya kalau pre-wedding itu kan belum menikah Ustaz. Nah, Ya. itu apakah termasuk zina mata atau apa Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Seseorang lelaki dengan perempuan ketika belum berakad, mereka belumlah dinamakan suami istri dan haram untuk macam-macam itu perbuatan itu. Ya, termasuk prewedding itu tidak diperbolehkan. Bolehkah mereka prewedding? Silakan. Kalau mau buat foto-foto itu, foto-foto ya, silakan. Tetapi nikah dulu. Makanya, Bu, memang ada solusi. Kadang-kadang anak-anak remaja sekarang ya, yang sudah berumur kadang 20 tahun, 23 tahun, istilahnya muda-muda lah, belum terlalu tua. Nah, mereka sudah punya pacar. Ya. Kalau yang sudah punya pacar, silakan untuk dinikahkan. Karena kalau sudah suka, Bu, susah itu zaman sekarang daripada mereka berzina. Silakan nikah secepatnya. Kemudian caranya bagaimana? Ya, ini solusi untuk zaman sekarang. Silakan dinikahkan, diakadkan dengan syarat nikahnya jangan serumah, nggak boleh berumah dulu, nggak boleh berhubungan lah dalam tanda petik ya. Jadi mereka pisah dulu. Yang anak laki-laki silakan melanjutkan kuliah, anak perempuan silakan melanjutkan kuliah. Ini kerjasama namanya, Bu. Kerjasama antara orang tua si laki-laki dengan kerjasama dengan orang tua perempuan. Mereka tetap disupport pendidikannya, tetap disupport nafkah mereka istilahnya.
Supaya apa? Nanti si laki-laki kita push dia. Si laki-laki supaya betul-betul cari kerja, betul-betul. Karena kita buat perjanjian dengan ahli keluarga, kalau kamu belum bisa untuk mendapatkan pekerjaan, gaji dan sebagainya, kamu nggak bisa untuk ngambil dia dari rumahnya, itu perjanjian. Kalau nikahnya, Bu, sah nikahnya. Pernikahannya sah, tetapi ada perjanjian pernikahan. Contoh juga, Bu, perjanjian sebelum pernikahan. Mas, saya bersedia nikah dengan kamu, tapi saya mempunyai syarat. Saya tidak mau dipoligami. Boleh syarat seperti itu? Dalam mazhab yang lain boleh, Bu. Silakan kita meminta persyaratan seperti itu. Jadi itu merupakan janji. Maka tadi kita kembali, bagaimana hukumnya prewedding tadi yang dia foto-foto sebelum adanya ikatan pernikahan, maka itu tidak diperkenankan dalam syariat, haram hukumnya. Ya, tidak boleh. Kalau mau buat foto-foto juga, nikah dulu. Baru bolehlah untuk macam-macam lah untuk akad pernikahan. Jadi, walimah, Bu, walimah, pesta pernikahan itu nggak selalu mesti dengan akad juga dan langsung pesta. Enggak. Walimah itu sunnahnya adalah setelah akad, bahkan setelah hubungan suami istri. Itu sunnahnya seperti itu, baru buat walimah. Di Maroko itu acara seperti itu. Jadi setelah istilahnya ada juga seperti daerah kita juga di Indonesia, seminggu setelah akad nikah baru dibuat acara. Seperti itu memang sunnahnya. Jadi kalau mau foto-foto ya silakan pada saat setelah akad, bukan sebelum akad. Gitu, Bu. Jazakallah bi khair, Ustaz. Terima. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada lagi, saya mau bertanya. Monggo. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana untuk menghadirkan Allah dalam hati kita setiap kita menyebut nama Allah atau istighfar? Apa kita harus merendahkan diri kita atau kita merasa hina gitu, Ustadz? Syukur. Jenis zikir, jenis cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Satu zikir dengan menyebut, dua zikir dengan mengenal Allah. Sementara kebanyakan hanya menyebut saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Hanya diucapkannya setelah sholat, hanya mengucapkan saja. Nah, sebaiknya bagaimana kita zikir dengan mengenal Allah? Bagaimana maksudnya? Kalau boleh, kita naik tingkat lagi. Subhanallah, apa sih artinya? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Jadi, digetarkan di dada kita. Ketika ucapan Allah itu, subhanallah, 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 Allah, 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 Allah. Itu didetakkan. Diarahkan lafaz itu ke dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Sehingga apa kalau zikir yang seperti itu? Zikir itulah yang akan membuat kita wajilat qulubuhum. Bertambah keimanannya nanti. Zadathum imana. Nah, tetapi kalau kita hanya zikir saja, subhanallah, 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 sampai matanya kemana-mana kadang-kadang. Ini kuranglah memberikan efek kepada kolbu kita. Sedangkan, Bu, fadilah zikir banyak betul. Sangat banyak fadilah zikir itu. Kita, Bu, pening, Bu. Pusing kepala kita. Masalah macam-macam. Yang suami beginilah, yang anak beginilah, yang uang hilang entah kemana, puluhan tahun dari dikumpulkan, hilang entah kemana. Ini kepala panas, Bu. Kalau kepala panas, ya kita turunkan ini panasnya itu. Hantarkan ke hati, hubungkan dengan Allah. Allah yang membuat masalah kita ini banyak, dan Allah pun mampu untuk menyelesaikannya sedetik mata. Nah, kita begitu ada masalah, larinya ke solusi terus. Apa ya caranya? Apa ya caranya? Apa ya caranya? Jangan, bukan begitu. Sebaiknya memang kita arahkan kemana? Datangnya Allah dulu. Allah dulu. Allah dulu. Ini masalah datang kepada saya adalah untuk mengingatkan saya akan kesalahan-kesalahan saya. Apa ya salah saya? Apa ya kurang saya? Kamu ini kurang zikir. Coba kita zikir. Hubungan dengan Allah itu diperbaiki. Allah, Allah, Allah. Zikirnya dirasakan.
zikirnya diresapi. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon kepada Engkau, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Minta ampun tuh betul-betul. Makanya Bu, doa bukan hanya kita pakai bahasa Arab, tidak. Bahasa Indonesia saja, bahasa Jawa, duh Gusti, kulo nyuwun ngapuro. Kita pakai bahasa yang kita pahami, yang kita resapi maknanya. Kita minta ampun sama Allah. Kita minta hajat kita betul-betul kepada Allah. Angkatlah penyakitku, wahai Allah. Doanya dari hati, bukan hanya lisan saja. Maka tadi cara kita, bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Allah, zikir dengan diresapi. Kalau pulang ke kampung, Bu, kira-kira nanti kalau ada masanya, sudah masanya, silakan kita datangi guru-guru kita yang mursyid, yang ada torekoh, ya. Karena kita untuk membina hati perlu dengan binaan daripada guru-guru. Maka silakan kita berguru kepada para mursyid yang bersanad, jangan yang tak bersanad, Bu. Ini kadang-kadang tak siapa-siapa ustaz ini tiba-tiba dia buat zikir, nggak kenal kita, sanadnya nggak ada, nggak pernah mondok di mana, kita nggak kenal. Nah, maka perlu dipelajari sanad-sanad terdahulu, baru kita mengambil ijazah tarekat daripada mereka. Seperti itu, Bu. Syukron Ustaz atas pencerahannya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan ada yang ngasih amalan zikir umpama sehari membaca sekian zikir. Bolehkah kita membacanya lebih atau harus seperti sesuai dengan yang disarankan? Ya. Pertanyaan kedua, ketika sholat tuh kadang mata kita kadang melihat sesuatu, umpamanya kita biasanya disarankan kan kalau sholat tuh menghadap ke tempat sujud kan untuk menjaga kekhusyuan kita. Tapi kadang kita ada yang nggak, kita entah pernah melihat orang tuh matanya pernah melihat ke sana kemari. Itu bagaimana dengan sholatnya? Apakah sholat itu syah gitu? Ya. Terus lagi pertanyaannya dua dulu Bu. Kayak lupa. Pertanyaannya, gimana sih kalau kita diberikan amalan oleh seseorang kiai atau ustaz? Apakah kita boleh cukupnya itu saja atau boleh lebih? Sebaiknya cukup itu saja. Ibarat seorang dokter, dia memberikan obat, minumnya berapa kali? 3 kali 1. 3 kali sehari ya. Minumnya 3 kali sehari. 3 sendok. Itu sesuai dosisnya. Nah, kalau kita buat lebih, itu tidak sesuai dosis. Mengapa seperti itu? Ada memang orang, Bu, yang zikir, karena dia tidak ikut dengan saran gurunya, dia rohaninya belum kuat. Tetapi dia mau banyak-banyak, mau dipaksakannya. Rohaninya belum kuat. Sehingga apa? Kadang dia nampak yang aneh-aneh. Sedangkan rohaninya nggak kuat. Kadang nanti akalnya pun, tidak bisa diarahkan. Makanya memang kadang-kadang ada orang yang bilang, oh zikir itu nanti buat gila. Itu karena kadang-kadang memang tidak diarahkan gurunya. Dia tidak sesuai dengan sesuai arahan guru. Makanya Bu, perlu kita memilih guru itu yang rohaninya kuat. Ada orang yang zikirnya apa? La ilaha illallah, tapi nggak sholat. Kenapa seperti itu? Kadang dia salah milih guru. Maka kita meminta ijazah kepada para ulama tersebut yang jelas sanadnya, yang jelas gurunya bagaimana. Nah, dosis yang mereka berikan kepada kita, itulah yang diamalkan. Kalau kita mau amalin yang lebih, silakan buat amalan yang lain. Tapi dosis dari beliau seperti itu, dibaca misalnya 300 kali, ya 300 kali kita buat. Nah, seperti itu. Yang kedua tadi apa, Bu? Sholat ya. Gimana hukumnya sholat kalau kita melihat ke sana kemari? Hukum sholat, ketika kita takbir, Allahu Akbar. Kalau mata ke sana kemari, ya. Kalau hukum sholatnya tetap sah. Hukum sholatnya tetap lihat sehingga menggerakkan kepalanya, bisa batal. Imam Ghazali beliau menyampaikan bahwa orang yang dia tidak khusyuk itu bisa tidak sah sholatnya. Itu Imam Ghazali ya, tingkatannya beda. Kalau secara fikih, mata saja yang bergerak, itu tidak masalah. Tidaklah, tidaklah membatalkan sholat. Mata saja. Tetapi, itu mempengaruhi kekhusyukan sholat. Sedangkan Imam Ghazali, beliau
berpendapat bahwa orang yang tidak khusyuk itu tidak sah sholatnya. Maka Ibu, kita berusaha sholat itu, kita belajar ini. Sholat kita ya begitulah, ya. Maka kita belajar sholat itu sampai kita mati. Belajar terus kita memperbaiki sholat kita. Sholat kita supaya dapat hakikatnya. Sholat kita tuh supaya betul-betul berasa ma'allah, bersama Allah. Nah, jadi terus kita belajar, terus kita upgrade, terus kita tingkatkan pengetahuan kita mengenai sholat. Wajibnya sholat berapa? Sunnah-sunnah sholat apa saja? Nah, itu kita pelajari dan kita sempurnakan sedikit demi sedikit. Kemudian Bu, pertanyaannya? Seumpama lagi menghafal ya, menghafal surah-surah dalam Al-Quran. Terus kita amalkan dalam sholat. Nah, ketika kita menghafalkan dalam sholat, terkadang ada lupa gitu. Terus akhirnya bolehkah mengulang lagi dari awal atau ganti surat lain? Oke. Apa hukumnya ketika dalam sholat kita mengulang ayat berkali-kali? Boleh tidak? Boleh, Bu. Satu ayat kita ulang. Zalikal kita ulang. Muflihun. Sampai situ saja. Apa ya setelahnya? Lupa kita. Kita ulang lagi dari awal. Alif, lam, mim, zalikal kita ulang. Boleh hukumnya? Boleh. Tidak ada masalah. Ustadz, gimana ya kalau saya nggak hafal surat-surat? Karena dia baru masuk Islam misalnya. Ataupun istilahnya baru belajar Islam, baru tobat. Dulu zaman jahiliyah kuntilanak, hantu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah. Ustaz, saya nggak hafal surat-surat panjang. Gimana nih? Boleh nggak saya baca Qul Huwallah rakaat pertama, Qul Huwallah rakaat kedua? Boleh Ustaz? Boleh, Bu. Ustaz, gimana ya kalau saya suka betul nih dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Boleh nggak saya baca setiap rakaat, setelah Qul Huwallah itu saya baca surat yang lain? Misalnya, Idza jaa nasrullah, ataupun setelah Qul Huwallah itu saya baca Idza zulzilatil. Boleh nggak Ustaz? Boleh juga, Bu. Jadi, masalah surah setelah Al-Fatihah itu silakan kita baca walaupun tidak berurutan, tetapi sebaiknya ya berurutan. Sebaiknya juga dilancarkan juga hafalannya. Adapun ketika mungkin ketika kita sedang membaca hafalan kita di dalam sholat memang agak berat, Bu, memang itu latihannya. Tetapi kalau kita sudah lancar ketika di dalam sholat, mudah-mudahan lancar juga ketika selesai sholat. Nah, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih jawabannya, Ustaz. Oke. Silakan, masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugasnya seorang ibu adalah sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya. Nah, tentunya perlu memberikan pelajaran tauhid kepada anak-anaknya ya. Tapi terkadang kan anak-anak itu cerdas dan rasa keingin tahunya itu sangat kuat. Nah, bagaimanakah cara memberikan jawaban yang cerdas pada anak-anak? Misalnya kalau anak itu bertanya, Bu, Tuhan itu ada di mana? Terus bagaimana menjelaskannya? Sekian, Ustaz. Ya. Pertanyaan Tuhan itu ada di mana daripada anak-anak kita. Bagaimana cara kita menjawabnya? Jadi, kita sesuai jawaban para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana kita mengumpamakannya? Nah, ini meja itu tidak ada yang bisa membuatnya kecuali nanti tukang meja yang buat. Rumah ini tidak akan jadi dengan bahasa ibu sendiri ya, dengan bahasa ibu sendiri. Jadi rumah itu tidak akan bisa jadi sendiri, tentu ada yang menciptakannya. Jadi ketika kita bicara dengan anak kita sebutkan kebesaran-kebesaran Allah. Kita sebutkan apa saja ciptaan-ciptaan Allah yang beredar di muka bumi ini. Jadi, Ustadz, gimana kalau kita sebutkan nanti Allah Subhanahu wa taala berada di atas? Penunjukan atas itu Allah tidak bersifat atas, tidak. Kalau atas berarti ada yang di atasnya lagi. Ustadz, kan ada ayat yang Allah menyatakan itu di atas. Apakah seperti itu? Ayat yang lain berbeda. Ada ayat yang saling bertentangan kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Jadi itu akan ribet lagi permasalahannya. Nah, jadi ketika kita bicara dengan anak-anak, kita kenalkan kebesaran Allah. Bumi tidak akan ada yang menjadikan kecuali adalah zat yang maha kuasa. Semua daripada apa saja yang beredar itu ada pengaturan-pengaturannya. Maka
Kita sebutkan, ceritakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nanti akan tertanam sedikit demi sedikit. Kita belajar wujud qidam baqo. Nah, itu coba kita pelajari sedikit-sedikit apa makna-makna daripada itu. Nah, itu kita ceritakan kepada anak kita. Allah itu bersifat wujud. Allah itu bersifat qidam. Nah, itu sedikit-sedikit kita pelajari. Karena kan memang kita sudah ada informasi-informasi terdahulu daripada yang kita dapat ketika masa kecil. Nah, tinggal kita baca sedikit lagi, kita berusaha. Jadi ngomong ataupun cerita dengan anak itu sangat melekat di otak mereka. Maka ibu-ibu sangat penting bagi kita. Terus kita menambah ilmu pengetahuan. Paling tidak kalaulah kita sedang berada di sini, kita telepon mereka, gimana nak, gimana cu, kita tanya cucu kita. Jadi ibu kalau boleh ada masa satu waktu kira-kira untuk cerita dengan anak-anak tentang kisah-kisah yang baik sehingga menetap di akal pikiran mereka. Nah, seperti itu, Bu. Ada lagi Jazakallah atas penjelasannya, Ustaz. Oke, mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet duafa Hong Kong ke nomor 52982419. Yang terakhir, doa. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru kami ya Allah, dosa masyarakat kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk mendekatkan diri pada Engkau ya Allah. Ya Allah, mengaji ini ya Allah, bantulah kami untuk meningkatkan ketakwaan kami kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kami ya Allah orang-orang yang membantu kami untuk dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk selalu takwa kepada Engkau ya Allah. Bantulah kami ya Allah, berikanlah kami guru yang baik ya Allah, yang membantu untuk kami lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semua usai, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.